Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham sektor properti. Yang pertama BES, kedua APLN, ketiga BSDE, keempat ASRI, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh Piwon, dan kedelapan SMRA. Langsung saja ke saham pertama. Ada BES yang di hari Jumat ditutup di harga 110 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing nggak ada jual beli hampir selama seminggu. Kalau dia ada broker samarinya memang BES sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya kemarin kalau beli BES itu di area 112 cut loss juga ya, karena dia sempat turun sampai 106. Kalau saya ya pasti saya cut loss, tapi karena memang saya nggak lirik masih sektor properti karena belum menarik. Dan kalau dilihat ya memang dia kembali akan ke 110 ya, dan ya bisa dibilang dia tutup di area 110 nya, area supportnya. Bisa juga dibilang ini false breakdown. Jadi kemana arahnya ya, kalaupun market mendukung dia bisa aja rebound nih, tapi kalau mau bagus harus breakout 120, itu baru tanda-tanda perubahan untuk uptrend. Atau dia naik ke 112 saja ya ada peluang sampai 120 kenaikannya. Jadi seperti itu untuk BES. MACD-nya padahal sudah membentuk bullish divergence, indikatornya naik, harganya turun. Dan ini ada pola Pauling wedge dan konfirmasinya 120. Jadi seperti itu aja untuk BES. Apakah menarik? Enggak ya. Ya hindari dulu lah. Memang ada area konsolidasinya. Nih, sebelumnya dia bisa. Nah, jadi seperti ini. Bisa aja dia konsolidasi nih. Tapi kan terlihat nih gagal dia melewati 120. Rounding bottomnya gagal dan turun, dan dia membuat low baru. Ya ini bisa lanjut downtrend. Hati-hati nih. Jadi kalau saya lebih suka beli BES ini. Jadi kalau saya beli BES, tunggu aja konfirmasinya dia breakout trend line downtrendnya di atas 120 udah bergerak, sedikit aman untuk BES ya, daripada di bawah. Bisa dibawa turun lebih dalam, kecuali Bapak Ibu pakai cut loss ketat. Jadi seperti itu untuk BES. Langsung saja ke saham kedua, ada APLN yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 114 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, APLN di distribusi. Tapi kalau dilihat dari broker samarinya ada sedikit akumulasi di APLN. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, APLN mantul dari 110, 109-nya. Dan apakah ini menarik? Kalau saya sih nggak menarik lagi ya. Karena juga pergerakannya lambat, perlu kesabaran. Mending cari bisa saham-saham bank digital atau saham-saham digital. Dan ya sektor properti belum dulu sepertinya jalannya, masih tertekan dan juga masih baru aja APLN ini mantul dari supportnya 110. Dan apakah bisa naik? Bisa naik, targetnya itu 120 karena itu bisa menjadi area konsolidasinya. Nah, supportnya 110, resistennya 120, dan sekarang itu udah di pertengahan. Jadi wait and see aja dulu, ketinggalan. Kalau beli ya beli di support nih. Kalau beberapa kali beli di support tuh mungkin dapat 1-3% dalam satu hari. Ini kan dia ngasih nih, turun bawah besoknya naik, besoknya turun bawah 110, besoknya naik. Ya jangan dulu beli di harga sekarang. Ini kan terlihat candlenya. Nah, jadi belinya tunggu aja di 110, 111. Cut loss saja kalau dia bawa 110 di 108 misalnya. Ya kalau dia naik 2%, 3% jual. Jadi risk rewardnya memang nggak bisa tinggi. Nggak bisa Bapak Ibu mau cari profit risk rewardnya 1:2. Karena ini pergerakannya nggak sampai 1:2. 1:1 juga cukup. Yang penting tahu di mana harga belinya dan risknya lebih kecil. Jadi seperti itu. Untuk APLN langsung saja ke saham ketiga. Ada BSDE yang di hari Jumat ditutup menguat 0,51% ke harga 975. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BSDE masih didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BSDE dulunya neckline 1000 juga dijebol dan dia sampai 1960 dan naik. Ya ini belum menarik. Memang volume gede, tapi saya lebih menunggu dia turun lagi. Agak nawar bawah ya. Jadi saya nggak mau maksa masuk juga. Ya kalaupun cari masa cuma 1% profitnya. Ini dari 960 sampai 980. Nggak menarik ya, karena juga pergerakannya
lambat. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba ya cut loss 1%, profitnya 2% bisa aja. Yang penting kalau dia turun dari 960 bisa cut loss di 950 atau 955 atau 945. Target profitnya mana? Target profitnya ya 980 ini aja. Dalam satu hari kalau misalnya beli di support sudah profit 1 sampai 1,5%, jual aja. Nggak usah mikir profit besar karena ini juga masih downtrend, belum ada konfirmasi kecuali BSDE kembali ke atas 1000. Nah, ini kembali di atas EMA 20-nya ini. Nah, di 1000 sampai 1020 baru tuh ada perubahan arah atau bisa kembali uptrend. Tapi selama di bawah ini ya jangan di hold lama-lama kecuali Bapak Ibu punya pandangan lain, tahu fundamentalnya dan tahu harga wajarnya ini masih murah, ya mau di hold jangka menengah, jangka panjang silahkan. Tapi kalau untuk trading ini saham downtrend lebih menarik untuk di ODT aja, profit tipis nggak masalah, yang penting bisa profit. Jadi seperti itu. Untuk BSDE langsung saja ke saham keempat, ada Asri yang di hari Jumat malah ditutup menguat 4,19% ke harga 149. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net buy, tapi kalau diakumulasi selama seminggu itu net. Kalau dilihat di hari Jumat itu net sell, tapi kalau diakumulasi selama seminggu itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Asri didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Asri juga kalau ada yang beli di area 150 cut loss juga ya, karena dia ternyata seminggu kemarin turun sampai 140 dan baru rebound lagi. Dan ya memang itu area support ya, karena naik turunnya ini kan 10 poin untuk Asri. Nah, area ini. Jadi seperti itu aja untuk Asri. Untuk Asri udah terlambat karena memang belinya di area support ini aja. Sekarang belum menarik. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu lah. Tinggalan, nggak usah perlu maksa. Biarpun dia candle hijau berharap naik lebih tinggi. Ya kalau naik, kalau dia turun karena ini udah di area dekat resisten. Kalau dia gagal kan dia turun nih ke 140, bisa aja tektokan area ini konsolidasi. Jadi seperti itu, jangan terlalu dikejar. Kalau saham baru naik apalagi lagi downtrend, bisa aja itu pola dead cat bone. Nah, kecuali Bapak Ibu belinya di support dan dia naik, ya udah bisa ikutan naik lebih tinggi. Kalau dia candle merah, jual aja. Seperti itu untuk Asri, wait and see aja dulu, belum ada konfirmasi dan sudah ketinggalan kalau baru beli di harga sekarang. Langsung saja ke saham kelima, ada CTRA yang di hari Jumat ditutup menguat 2,74% ke harga 935. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, CTRA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, CTRA mantul dari 900, ya udah ketinggalan juga, nggak perlu maksa masuk. Memang volume masih gede, cuman udah dekat resisten 950 karena kalau itu gagal dia turun lagi. Nah, belinya gimana ya? Belinya di support, nggak bisa beli maksa di harga tanggung seperti ini. Memang kalau peluangnya dia naik bisa profit, cuman kalau ternyata dia turun, nah itu cut loss-nya bisa lebih dalam. Jadi seperti itu ya. Namanya trading itu cari momentum. Kalau momentumnya sudah lewat, seperti halnya ini kan, ini momentumnya lewat nih. Kalau beli sekarang itu malah risknya lebih besar, rewardnya nggak sebanding. Rewardnya cuma 15 poin, uji resisten 950. Kalau gagal dia turun lagi. Cut loss-nya malah sekitar 4%. Rewardnya cuma 1 sampai 1,8%. Jadi hindari lah, udah ketinggalan ya. Kalau beli dekat-dekat support ya bisa. Nih, seminggu kemarin tuh harusnya bisa profit 2 kali. Misalnya di tanggal 18 Januari, kalau Bapak Ibu memang memperhatikan CTRA atau pasang alarm, kalau dia dekat-dekat 920 atau 900 bisa buy. Ini kan bisa profit sekitar 3%. Beli lagi di bawah 910 bisa profit lagi 2%, 3%. Jadi seperti itu. Jangan belinya baru hijau beli. Kalau lihat juga kondisi chartnya gimana, teknikalnya gimana. Jangan dipaksa selalu beli di candle hijau. Nih contohnya kan seperti itu ya. Untuk CTRA seperti itu aja, wait and see dulu. Ketinggalan yang kalau baru mau beli, tunggu aja. Kalau dia koreksi ke bawah ya coba beli di bawah, atau tunggu dia kompim breakout 950 bisa beli di atas dengan target kenaikan 1000. Seperti itu untuk CTRA. Langsung saja ke saham ke-6, ada Demas yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,5% ke harga 190. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net buy, tapi kalau diakumulasi selama seminggu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Demas masih didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Demas juga belum menarik. Demas menarik kalau sudah di atas 200. Baru ada perubahan tren untuk bisa kembali uptrend karena itu membentuk double bottom. Baru indikasi, belum pasti.
bukti ya. Tak, namanya trading itu bereaksi bukan berharap. Namanya trading itu bereaksi apa yang terjadi, bukan menebak ini akan terjadi. Jadi namanya trading itu ya bereaksi. Kalau belum ada indikasi, kalau baru ada indikasi ya wait and see, kecuali memang sudah ideal untuk buy. Sekarang bisa buy nggak? Harusnya bisa ya. Tinggal cut loss kalau dia memang tutup di bawah 190. Atur aja 2%, 3% di bawahnya, jual aja dulu karena ada berpeluang ke 180 kalau sampai jebol 190. Jadi cut lossnya ya jangan terlalu bawah, 187 udah aja cut loss. Ya itu maksimal. Kalau saya 3 tick di bawahnya udah saya cut loss, nggak peduli. Kalau 2 tick masih saya toleransi. Kalau ternyata besoknya turun lagi 1 tick udah saya jual, nggak nunggu penutupan, nggak nunggu harga closing. Pokoknya kalau esokannya turun 1 tick lagi saya jual aja. Habis itu dia mantul, saya nggak peduli, berarti memang nggak rezeki, nggak dikasih, udah. Ya, jadi seperti itu, jangan sering berharap di market, karena kalau Bapak Ibu selalu berharap, yang ada pasti seperti yang saya bilang, kecewa. Kebanyakannya paling dikasih senang itu 1-2 saham, habis itu kebanyakan saham malah dibawa turun lebih dalam. Jadi seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu takut dibawa turun lebih dalam, ya tunggu aja di 200. Kalau dia sudah break 200, kompi harusnya trend dan potensi menutup gap dividennya di 218 sampai 210. Tapi ini area menarik ya, 190 ini ya, di tektokin mungkin dapatlah 1-2%, 2,5% bisa dapat seminggu ke depan kalau market mendukung ya. Paling enggak dia bisa ke 195, itu sekitar 5 poin, 2,5% dapat. Jadi seperti itu untuk emas. Tapi disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. MACD-nya membentuk golden cross, bercat di atas 0 juga terbentuk, dan koreksi memang volume besar ya, tapi ya nggak masalah nih, masih aman selama di atas 190. Langsung saja ke saham ke-7, ada Piwon yang di hari Jumat ditutup menguat 2,63% ke harga 468. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Piwon malah diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Piwon mantul ya dari 440 yang saya targetkan, kalau nggak di dia 420. Dan apakah ini bagus? Sepertinya bagus, cuman sayang nih ya, dia naik dengan volume yang kecil. Ya kalau mau, ini kan dia di area konsolidasinya 460 dan 480. Coba lihat EMA20. Nah dia juga breakout EMA20. Nah kuncinya gimana nih tradingnya? Tradingnya tunggu aja koreksi dia. Dekat-dekat 460 ini bisa spek buy. Kalau dia jebol 460 jual aja dulu. Berarti false breakout. Jadi arahnya ke bawah. Karena kenapa? Karena volumenya juga kecil saat dia coba breakout. Dan MACD-nya memang membentuk golden cross. Bercat di atas 0 juga terbentuk. Tapi kalau dia ball support, jual aja dulu. Karena berpotensi dia bisa ke 440 lagi. Jadi belinya di sekitaran 460, 462 atau 464. Cut loss-nya paling 2% ya, maksimal 2%, jual aja di bawah 460. Seperti itu untuk Piwon. Langsung saja ke saham terakhir, ada SMRA yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 0,69% ke harga 725. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, SMRA masih didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMRA ini sudah terkonfirmasi pola head and shoulder, dan target penurunannya itu bisa lebih dalam, tapi ya sepertinya dijaga 700, padahal dia itu bisa turun sampai 600, tapi itu kan ada neckline di 700 ya. Ini bisa aja pantulan-pantulan terbatas untuk turun. Nah kalau mau beli SMRA juga belinya di support dekat-dekat 700. Jadi kalau dia jebol 700, cut loss-nya paling 2%, itu udah menarik menurut saya. Tapi belinya ya di 700 sampai 710. Jadi turun dari 700 jual aja. Ini bisa aja pola dead cat bond. Teman kan ini dia udah konsolidasi selama 3 hari. Jadi bertahan, bisa aja dia malah minggu depan itu naik 750, tektokan 700 sampai 750 di area ini. Nah ya, jadi seperti itu. MACD-nya juga lihat sangat tajam mengarah ke bawah. Barcat di bawah 0 juga terbentuk, dan volume naiknya kecil, jadi nggak kuat ya. Jadi seperti itu untuk SMRA. Apakah bisa spek buy? Mending wait and see aja dulu, karena volume juga belum meningkat. Jadi ada peluang cuman pola dead cat bond dan dia turun lagi.
ke 700. Yang penting kalau Bapak Ibu mau coba beli buy on support di 700, turun dari 700 jual, karena itu masih di dalam target penurunan pola head and shoulder-nya ini. Jadi seperti itu. Untuk SMRA cukup sampai di sini video kali ini untuk sektor properti. Semoga bermanfaat, dan bila channel Borneo Trader ini bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau dapat rekomendasi saham trading bersama Borneo Trader, nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio, bisa DM Instagram Borneo Trader. Nanti setiap hari saya infokan itu 2-3 saham, ada 1 saham gorengan yang bisa profit dalam satu hari, ataupun saham-saham big cap, saham-saham second laner yang bisa di swing setiap harinya. Jadi kalau tertarik DM aja Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.